Oke, selamat datang di podcast pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang peran OS Linux pada industri server perkembangan perangkat lunak bersama saya dan 4 narasumber yang ahli pada bidang ini. Yang itu narasumber pertama ada Reva, narasumber 2 ada Rofi, narasumber 3 ada Leli, narasumber 4 ada Yara. Di sini kita akan membahas kelebihan OS Linux. Menurut Anda, apa keunggulan utama OS Linux pada industri server pengembangan perangkat lunak? Narasumber yang pertama. Menurut saya, Linux terkenal karena stabilitas dan kenyamanan. Ini adalah faktor penting dalam pengelolaan server pengembangan perangkat lunak. Linux sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan bagi distribusi yang tersedia sesuai dengan preferensi pengguna. Narasumber dua. Kalau dari saya, dari sisi performa Linux lebih ringan dibandingkan dengan banyak OS lain, terutama karena tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk berjalan dengan optimal. Keunggulan terbesar Linux adalah bersifat open source. Ini memungkinkan komunitas berkontribusi dalam pengembangan dan keamanan sistem. Terus di sini mengapa industri lebih memilih Linux dibandingkan OS lain? Untuk narasumber tiga. Menurut saya, selain karena gratis, Linux memiliki dukungan yang luas dari komunitas open source dan industri teknologi besar. Dalam DevOps, Linux kompatibel dengan berbagai alat otomatis seperti Docker, Kubernetes, dan CI atau CD pipeline. Untuk narasumber keempat. Menurut saya, keamanan adalah faktor utama karena sifatnya open source. Banyak celah keamanan dapat ditangani lebih cepat dibanding host proprietary. Linux mendukung berbagai bahasa pemrograman dan framework modern, menjadikannya pilihan utama bagi pengembang. Ini juga ada apakah OS ini menawarkan fitur khusus yang tidak memiliki oleh pesaingnya? Boleh dijawab untuk narasumber keempat. Linux menawarkan fleksibilitas, keamanan, dan ekosistem pengembang terbaik untuk server pengembang perangkat lunak. Fitur-fitur seperti containerization, DevOps, tooling, skalabilitas, dan keamanan bawaan menjadikannya pilihan unggulan dibanding Windows Server atau macOS Server. Jika Anda ingin membangun infrastruktur server yang efisien dan hemat biaya, Linux adalah pilihan terbaik. Kita ngebahas kelebihan dari OS Linux. Sekarang kita akan ngebahas kekurangan dari OS Linux. Di sini meskipun memiliki banyak keunggulan, tentu ada juga kelemahan. Apa saja kekurangan utama Linux dalam industri ini? Boleh dijawab narasumber pertama. Kurangnya dukungan resmi dari vendor tertentu dapat menjadi tantangan, terutama untuk perusahaan yang mengandalkan dukungan teknis premium. Tidak semua perangkat lunak enterprise mendukung Linux secara natif, meskipun solusi seperti Wine atau containerization dapat membantu. Narasumber kedua boleh ngejawab. Menurut saya, pengelolaan dan administrasi Linux membutuhkan keterampilan teknis yang lebih tinggi dibandingkan OS lain seperti Windows Server. Kurangnya konsistensi antara distribusi dapat menyulitkan bagi pemula atau perusahaan dalam memilih distribusi yang tepat. Terus di sini ada yang bilang bagaimana biaya faktor kompatibilitas atau keterbatasan lainnya terpengaruh pengguna Linux dalam industri ini. Boleh dijawab narasumber ketiga. Menurut saya, Linux memang gratis, tetapi biaya pelatihan dan
Rekrumen SDM yang ahli dapat menjadi pertimbangan. Kompatibilitas dengan perangkat lunak legasi sering menjadi kendala, meskipun solusi berbasis kontainer semakin membantu mengatasi masalah ini. Dijawab lagi dari narasumber keempat. Menurut saya, dukungan perangkat keras terkadang lebih terbatas dibanding OS proprietary, terutama untuk driver tertentu. Tadi kita udah ngebahas juga kekurangan dari OS Linux. Di sini ada tantangan atau perkembangan di masa depannya. Di sini, apakah tantangan utama yang dihadapi Linux dalam industri server pengembangan perangkat lunak? Narasumber pertama bisa menjawab. Adopsi Linux di perusahaan besar masih menghadapi tantangan budaya dan teknis. Serangan siber yang semakin canggih memaksa Linux untuk terus berkembang dalam hal keamanan. Narasumber Menurut saya, meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan server dan kebutuhan otomatisasi kompetisi dengan solusi cloud-based yang menawarkan kemudahan penggunaan tanpa perlu banyak konfigurasi. Nah, terus ada yang nanya juga, bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi peran Linux di masa depan? Boleh dijawab oleh narasumber ketiga. Menurut saya, dengan perkembangan AI dan machine learning, banyak perusahaan mulai menggunakan Linux untuk mengelola workload mereka. Container dan serverless computing semakin memperkuat posisi Linux di industri. Untuk narasumber keempat. Menurut saya, penggunaan Linux dalam edge computing dan load diprediksi akan semakin berkembang. Inovasi dalam distribusi Linux yang lebih ramah pengguna dapat mempercepat adopsi di berbagai industri. Ini yang terakhir. Apakah ada inovasi atau pembaruan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Linux di masa depan? Boleh dijawab oleh narasumber pertama. Perbaikan dalam dukungan enterprise dan layanan pelanggan, pengembangan alat otomatisasi yang lebih mudah digunakan. Untuk narasumber kedua. Menurut saya, peningkatan kompatibilitas dengan perangkat lunak komersial, edukasi dan pelatihan yang lebih luas untuk meningkatkan adopsi Linux. Oke, terima kasih kepada semua narasumber atas diskusi yang menarik ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi pendengar yang ingin memahami lebih mengenai peran Linux dalam industri server pengembangan perangkat lunak. Sekian dari kita. Terima kasih.